Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Sanjaya, NIM 180300062, mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, non reguler Penmas, sedang melaksanakan KKN Mandiri di Desa Pamutingan, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dengan siklus kedua pembelajaran di masa pandemi kepada guru. Cara Ibu mengatasi pembelajaran saat pandemi saat ini? Karena sekarang itu keadaannya berbeda ya, terutama dalam hal pembelajaran, bagaimana pembelajaran agar semuanya bisa sampai ke peserta didik. Yang pertama, mungkin kita tidak mengutamakan ego kita untuk bisa menyampaikan semua materi sesuai dengan kurikulum dan silabusnya. Nah, jadi langkah pertama kita ambil materi-materi mana yang paling penting di antara yang lainnya, yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang penting kita menyampaikan kepada peserta didik apa yang bagi mereka saat ini paling diperlukan gitu. Hal-hal yang lain yang sifatnya bisa didapatkan di waktu yang lain, maka bisa ditahan dulu gitu. Jadi menyesuaikan dengan waktu dan kebutuhan peserta didik juga untuk materinya. Baik. Yang selanjutnya, pembelajaran daring. Dampak negatifnya mungkin yang pertama ya kepada peserta didik, mereka karena terlalu sering waktu yang luang terlalu banyak, cenderung lebih malas gitu ketika belajar, cenderung cepat capek, mudah jenuh gitu, karena mereka biasanya mencari kesibukan sendiri selain belajar gitu. Jadi ketika waktunya belajar, mereka sudah cukup ingin kembali ke rutinitas mereka gitu, untuk bermain, main HP dan sebagainya. Jadi itu tantangannya. Jadi itu tantangan buat siswa, juga tantangan buat gurunya sendiri. Oke, sekarang kebalikannya Ibu. Apa dampak positif pembelajaran daring? Dampak positif pembelajaran daring bagi guru pertama, bisa lebih meningkatkan kemampuannya, terutama dalam teknologi. Yang sebelumnya misalnya belum bisa nih membuat video, kemudian dipaksa untuk membuat video, kemudian membuat metode pembelajaran yang sebelumnya itu tidak pernah dilaksanakan. Nah, di pandemi ini mau tidak mau
Terima kasih sebelumnya Ibu. Yang pertama itu yang tadi, kita sebagai guru tidak bisa mendidik, jadi siswa selama mereka menerima materi secara online, kita tidak bisa memberi mungkin ya seperti kurangnya kedisiplinan lebih turun, mereka lebih bebas menggunakan handphonenya karena tanpa ada saringan dari orang tuanya, atau mungkin orang tuanya kurang lebih mengendalikan. Jadi mereka dengan alasan handphone untuk online, mereka lebih bebas untuk memain game atau aplikasi lainnya. Kebalikannya Ibu, apa dampak positif pembelajaran daring? Dampak positifnya ada juga, siswa sekarang lebih mengenal teknologi, jadi mereka belajar bagaimana menggunakan HP untuk online, mereka lebih belajar untuk searching, mencari materi, mencari pembelajaran lewat daring, lewat online tersebut, lewat Google atau aplikasi yang lainnya, atau ada Google Meet seperti itu, ada Zoom meeting juga. Mereka belajar untuk bagaimana belajar Zoom meeting, mereka menggunakan aplikasinya, ya seperti itu mungkin yang mereka bisa lebih dapatkan dari online daring ini. Iya betul. Untuk kita tahu siswa mana yang benar-benar mengerjakan dan siswa mana yang benar-benar sama sekali tidak mengerjakan. Dan mungkin di luar sana juga mungkin tidak tahu keadaan dan situasi di kita sendiri mungkin Ibu ya, karena kan kita berada di Desa Pamutingan, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, yang mungkin berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut, dan juga mayoritas di kita itu kan daerahnya itu adalah lembah, jadi tidak terpengaruhi kalau berbeda dengan seperti di perkotaan, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, mungkin ada pesan-pesan kepada tenaga pendidik di luar sana, atau bahkan anak didik di luar sana. Kalaupun daring, diusahakan pembelajaran untuk lebih membaca bukunya juga jangan dikurangi, karena membaca buku lebih bagus daripada searching di Google atau di online yang lainnya. Karena membaca buku kan bisa kita langsung mencerna. betul. Kalau bisa lebih ajaklah teman-teman yang lainnya untuk bekerja bersama-sama, meskipun dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan sampai dengan pandemi ini anak-anak didik malah individual. Nah itu, jadi tingkatkan kembali kebersamaannya, belajar bersamanya, kerja kelompoknya, dan mengerjakan tugasnya kalau bisa bareng-bareng. Sering konsultasi dengan guru yang bersangkutan kalaupun tidak mengerti. Iya. Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Terima kasih.